Telah perintah beribadah menyembah Allah, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ingin memberitahukan bahwasanya ketinggian ibadah kepada Allah setelah iman kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Imma yablughanna, dijelaskan oleh Allah macam mana kita nak berbakti kepada orang tua. Adakah kalau orang tua itu yang bagi duit, orang tua yang manjokan, orang tua yang berperhatian, orang tua yang sayang kepada kita, kita berbakti? Adakah yang begitu saja orang tuanya yang memiliki harta, adakah itu saja yang kita berbakti? Imma yablughanna indakal kibar, kalau salah seorang daripada orang tua kamu itu sudah tua, au kilahuma, atau kedua-duanya sudah tua, fala taqul lahuma uffin, kamu jangan mengatakan kepada keduanya ah. Pikir-pikir, kalau orang tua sudah tua, kenapa Allah suruh kita mengatakan tak boleh kata ah? Apa kaitan orang tua sudah tua dengan sikap kita kepada orang tua tak boleh kata ah? Yakni maknanya, kalau salah seorang daripada orang tua kamu sudah tua atau keduanya sudah lanjut usia, kamu akan berhadapan dengan mereka satu sikap, satu perbuatan yang menguji kesabaran kamu, menguji emosi kamu, menguji segala apa yang kamu miliki, diuji semua dengan orang tua kalau sudah lanjut usia. Maka ujian kamu kepada orang tua kamu kalau sudah tua, kamu jangan mengatakan ah. Wala tanharhuma, kamu jangan menghardik keduanya. Wa qul lahum qawlan karima, katakanlah kepada keduanya kata-kata yang baik. Subhanallah, katanya jangan mengatakan ah, jangan menghardik, dan katakan kepada keduanya kata-kata yang baik. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Disyaratkan iman dalam amal saleh, karena amal saleh tanpa iman maka tidak dikatakan sebagai satu ibadah. Setiap amal saleh akan menjadi ibadah bila dilakukan dengan dasar iman. Amal baik kalau tidak dasar dengan iman maka bukan satu ibadah. Apa bezanya ada orang berbuat ihsan, bantu orang, apa sebabnya? Kemanusiaan. Orang berbuat baik kepada orang lain, apa sebabnya? Agama suruh saya, Allah suruh saya. Yang berbuat karena Allah jadi ibadah, yang berbuat atas dasar kemanusiaan tanpa ada keimanan dan mentaati perintah Allah, maka bukan dikatakan sebagai satu ibadah, karena ibadah itu bila dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Yang mahu dunia dan yang mahu akhirat kami bagi masing-masing. Yang mahu dunia kami bagi, yang mahu akhirat kami bagi. Semua pemberian yang diberikan kepada mereka min ata'i rabbik, daripada pemberian khazanahnya Allah Subhanahu wa taala yang tiada berpenghujung kekayaannya. Mahu minta apa saja, manusia ini tidak kurang daripada kekayaan Allah. Hanya yang bijak meminta maka dia berjaya dan bertuah. Yang dia tidak bijak meminta hatta dapat, tapi tak dapat apa-apa, sekedar daripada apa yang dia dapat daripada permintaannya. Yang minta dunia untuk dunia dapat untuk dunia, yang minta dunia untuk akhirat. Wa ila minta dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini orang yang beruntung, dunia dapat, akhirat pun juga dapat, kedua-duanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Bukankah di dalam ada seorang Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Adarus di Eden, kalau berjalan itu dia naik kudanya, kadang-kadang itu dipasangkan karpet merah. Ini kan kalau kita nampak sekarang, dulu zaman itu tahun berapa ya, lebih kurang mungkin 800-an lebih kurang Hijriah, 800-an Hijriah. Sekarang sudah 1400, lebih ke 800 tahun, mungkin 600 tahun yang lalu lebih kurang. Itu karpet merah sudah ada waktu itu. Jadi diantaranya kalau dia datang itu disambut oleh orang dengan karpet merah.
Ialah karpet maksudnya untuk dia lalu di situ. Wah, dia orang alim besar, dia seorang yang arif billah. Ada seorang kafir Yahudi mendekati kepada Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Katanya, ya Syekh, Nabi awak cakap kalau dunia ini penjara bagi orang beriman dan dia syurga bagi orang kafir. Saya kafir kepada Tuhan kamu dan Nabi kamu, tapi Nabi kamu mengatakan kalau dunia ini penjara bagi kamu. Sekarang jadi penjara siapa? Saya atau kamu? Kamu dengan karpet dibuat atau naik atas kuda, orang pun sambut juga. Saya hidup susah, ini Yahudi susah hidupnya nih. Yang di dunia siapa, yang di surga siapa ini? Kata Imam Abu Bakar bin Abdullah, makanya hada, apa yang kamu lihat pada kenikmatan saya ini pada saat ini yang kamu tengok secara zahir sebagai satu surga, bagi kami nanti di akhirat ini adalah sijin, inilah penjara. Keadaan kamu saat ini yang masih boleh bergerak ke sana kemari walaupun susah tapi boleh makan, dibandingkan dengan adab yang kamu terima kalau tidak beriman, ini hidup di dunia surga bagi kamu. Demikian tidak diukur seseorang pada kehidupan pada zahirnya, pada kehidupan zahirnya. Naam. Wa kullan numidu haula'i wa haula' min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Semua yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua minta kepada Allah dan dikasih. Iblis pun minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana ata'u rabbuka mahdzura, dan tiadalah pemberian Allah Subhanahu wa taala akan terhalang. Allah bila ingin membagi, tak ada siapa yang boleh halang. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Allah bila ingin membuka rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki, tiada siapa boleh menghalang. Tapi kalau ingin dihalang pemberian rahmat itu oleh Allah, tak ada siapa boleh buka pintu rahmat tersebut. Semua adalah yang berhak menentukan pada pemberian adalah Allah Subhanahu wa taala. Undur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'd. Coba kamu tengok kepada mereka itu yang mahu dunia dengan yang mahu akhirat, dan pikir coba. Kullan nubidu haula, masing-masing minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi coba kamu pikir, siapa yang beruntung daripada mereka yang meminta dunia atau yang meminta akhirat? Ini diceritakan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW atas apa yang berlaku pada umat yang terdahulu. Berpeluang mendapatkan dunia dan akhirat, hanya perlu sesaat susah di dunia, justru mereka enggan untuk mendapatkan kesusahan dunia dan kenikmatan kekal abadi di akhirat. Justru mereka memilih untuk dunia sahaja. Mereka dapat apa mereka inginkan di dunia. Namrud dengan kerajaannya, Fir'aun dengan kerajaannya, kaum Ma'ad dengan kekuatannya, kaum Samud pun juga demikian. Masing-masing meminta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemahiran, kepakaran, boleh pahat itu gunung jadi rumah, untuk menjadikan tempat itu tempat yang kemegahan umat pada satu ketika dahulu. Akhirnya lah dia punya kemahiran, wala dia punya harta, wala dia punya emas, wala dia punya apa-apa boleh menyelamatkan mereka. Hancur habis, ditinggalkan oleh dengan datang adab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan tiada apapun yang mereka dapat pada kenikmatan la dunia, apatah lagi akhirat. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Akhiratlah yang lebih baik darjatnya untuk dicapai dan lebih baik kemuliaannya. Yakni janganlah mendahulukan keduniaan berbandingkan akhirat, jadikanlah dunia itu jembatan menuju akhirat. Paham dong? Gal wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ya katanya kun fid dunya kana gharibun aw abir sabil. Jadilah kamu di dunia umpama orang asing atau orang yang melintasi jembatan. Orang asing akan balik kampung, yang lintas jembatan tak akan kekal berada di jembatan, akan terus lewat di situ. Dunia umpama seperti itu. Orang asing kita balik kampung, mana kampungnya nanti di akhirat. Bermula dengan ajal datang, dan itu adalah kepastian yang menunggu masing-masing dengan waktu yang berbeza-beza. Na'am, la taj'al ma'allahi
ilahan akhar fataquda madhmuman makhdhula. Janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah Tuhan selain Allah, sehingga dengan begitu kamu akan dalam keadaan kehinaan dan dicela. Wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Setelah berbicara tentang bagaimana nasib umat-umat yang terdahulu untuk diambil ibrah dan pengajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW, khususnya mereka yang hidup di zaman baginda Rasulullah pada ketika itu, Allah membicarakan setelah itu tentang adab kepada orang tua, berbicara tentang institusi kekeluargaan yang penting untuk diberi perhatian, tentang akhlak dan juga etika terhadap orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah menentukan dalam qada qadarnya. Allah sudah membuat qarar, keputusan. Allah sudah menjatuhkan hukum. Allah sudah mewajibkan apa yang sudah ditentukan hukumnya oleh Allah, alla ta'budu illa iyyah. Jangan kamu menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsana. Terus setelah perintah beribadah menyembah Allah, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ingin memberitahukan bahwasanya ketinggian ibadah kepada Allah setelah iman kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Kemudian imma yablughanna, dijelaskan oleh Allah macam mana kita nak berbakti kepada orang tua. Adakah kalau orang tua itu yang bagi duit, orang tua yang manjokan, orang tua yang ambil perhatian, orang tua yang sayang kepada kita, kita berbakti? Adakah yang begitu saja orang tuanya yang memiliki harta, adakah itu saja yang kita berbakti? Imma yablughanna indakal kibar. Kalau salah seorang daripada orang tua kamu itu sudah tua, au kilahuma, atau kedua-duanya sudah tua, fala taqul lahum uffin, kamu jangan mengatakan kepada keduanya ah. Pikir-pikir, kalau orang tua sudah tua, kenapa Allah suruh kita mengatakan tak boleh kata ah? Apa kaitan orang tua sudah tua dengan sikap kita kepada orang tua tak boleh kata ah? Yani maknanya, kalau salah seorang daripada orang tua kamu sudah tua atau keduanya sudah lanjut usia, kamu akan berhadapan dengan mereka satu sikap, satu perbuatan yang menguji kesabaran kamu, menguji emosi kamu, menguji segala apa yang kamu miliki, diuji semua dengan orang tua kalau sudah lanjut usia. Maka ujian kamu kepada orang tua kamu kalau sudah tua, kamu jangan mengatakan ah. Wala tanharhuma, kamu jangan menghardik keduanya. Wa qul lahum qawlan karima, katakanlah kepada keduanya kata-kata yang baik. Subhanallah, katanya jangan mengatakan ah, jangan menghardik, dan katakan kepada keduanya kata-kata yang baik. Yani diukur sikap anak kepada orang tua itu jangankan pada perbuatannya, jangankan pada wajahnya yang nampak macam harimau, kata-kata itu diperhati. Tak kuat Habib, cerewet sangat, macam-macam dia minta, lalu mau diubah ini ayat, nak bagi tahu lawan kepada orang tua kamu sudah membebel. Ayatnya sudah begini, nak buat macam mana? Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan orang tua kalau sudah usia tua yang menjadi cabaran kepada si anak, dia mahu anak itu menghadapi dengan orang tuanya dengan seperti itu. Tuhan tak tahu ke kalau orang tua sudah tua akan bikin ujian kepada anaknya. Justru orang tua mahu anaknya itu masuk surga dengan sabar, dengan kerana orang tua. Jadi sepatutnya anak kalau dapat orang tua yang membebel, alhamdulillah.
Kalau itu pada akhirnya dia boleh menyebabkan dia berbakti dan sabar. Kalau jangan minta orang tua yang macam itu. Fahim tom? Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, Rasulullah, namanya siapa? Jahimah As-Sulami. Jahina atau Jahimah As-Sulami. Katanya, Rasulullah, saya mohon pendapat daripada engkau, saya ingin berjihad. Katanya, orang tua kamu hidup? Qala na'am ya Rasulullah, ibu saya hidup. Katanya, jihadlah kamu dengan bakti kepada dia. Berbakti kepada orang tua dapat fadilah jihad. Tak pakai perlu senjata, nak angkat senjata. Tak perlu untuk berada di medan perang. Dapat fadilatul jihad. Ya, bukan bermakna ini kita cancel hukum jihad. Tidak. Ingin memberitahukan betapa besarnya bakti kepada orang tua, sehingga di akhirat akan diberikan anugerah bersama dengan orang-orang yang mengorbankan nyawanya di dunia untuk menegakkan kalimat Allah yang syahid. Siapa dia? Orang berbakti kepada orang tua. Zaman ini ramai orang tua yang mengadu. Yang anaknya hanya setahun sekali datang, wa'illa karena sibuk dengan urusan kerja, mungkin sebulan sekali, wala seminggu sekali, atau datang hanya cium tangan saja, lepas itu apa yang berlaku kepada orang tuanya dia tak peduli. Berapa banyak orang tua ya tak boleh buat apa, sibuk anak-anak. Fahim dong? Tak ada yang lebih berharga untuk kita beri perhatian lebih daripada orang tua kita. Apapun kesibukannya, pikir entah macam mana. Yang penting tak boleh mengabaikan orang tua. Fahim dong? Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma. Dan jangan kamu menghardik. Jangan angkat suara. Jangan tinggikan suara. Bila orang tua sudah sampai di usia tua ingin diperlakukan seperti manaknya kanak-kanak, perlakukan seperti kanak-kanak. Ya, manja-manja dengan orang tua. Ya, tak apa dimaki oleh orang tua. Ya, tak apa saja orang tua. Apa sebabnya? Allah suruh. Fahim dong? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya kata-kata yang baik. Fahim dong? Wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma. Ya subhanallah, bukan hanya dilarang mengatakan katanya tak boleh menghardik, diperintahkan mengatakan dengan kata-kata yang baik. Wakhfid lahuma janahadzul. Rendahkan sayap kamu terhadap kedua orang tua kamu. Hai profesor, hai datuk Sri, hai siapapun juga, orang tua kamu jangan diukur dengan gelaran yang kamu ada. Mau apapun gelaran yang kamu diberikan, anak tetap anak. Orang tuanya hatta haji atau tak ada gelaran haji atau pakcik atau apa, orang tua adalah, kalaupun ada gelaran yang lebih tinggi lagi daripada yang apa di dunia ini, orang tua kita yang berhak. Bila ada orang akan menghormati dengan gelaran apapun yang ada karena gelarannya, ini orang datang dengan punya gelaran macam-macam, orang tua kita datang, mana kita dahulukan untuk kita sayang, untuk kita sanjung, kita punya orang tua. Fulan ini dia gelarannya banyak profesor dia. Ini orang tua ini atuknya profesor. Alas, tak ada gelaran lagi yang lebih layak untuk diberikan penghormatan selain dia adalah kita punya orang tua. Hatta dia orang kampung, hatta hanya pakai kain plekat, hatta kerjanya dekat sawah tuh, tanam kelapa sawit wala tanam getah, orang tua kita. Siapa saja yang ada di hadapan kita yang walaupun gelarnya apapun juga, orang tua nomor satu. Paham tom? Anda tidak apa bergelar profesor apapun juga, kalau bukan orang tua menjadi sebab Anda dilahirkan di atas muka bumi. Fahim tom? Wakhfid lahum janahadzul. Rendahkan sayap kamu. Rendahkan sayap ini maksudnya tawadhu. Jangan meninggikan diri di hadapan orang tua. Jangan angkat suara di hadapan orang tua. Tunjuk macam kita tak arti apa-apa.
Kalau dinasihat oleh orang tuanya, iya, betul, naam. Padahal semua benda kita dah tahu, kita mungkin lebih tahu, betul. Tunduk di hadapan orang tua. Faham tuh? Hatta dia menasihat satu benda tu 10 kali dalam 2 menit. Tak apa, kita dengar saja. Hormat. Layan orang tua dengan elok. Faham tuh? Anda akan jadi orang tua juga. Satu hari yang kita tengok orang tua kita, kita layan macam mana tu, kita berhadapan dengan dia. Coba bayangkan kalau kita yang berada posisi dia. Agaknya kalau kita geram dengan orang tua kita karena banyak membebel, kalau kita yang jadi orang tua, anak kita geram kepada kita, kita tersinggung atau tidak? Kita marah atau tidak? Kita terhina tidak? Awak ni lahir sebab saya, macam tu kan? Fahim Tom? Jadikanlah sikap kita kepada orang tua seperti disuruh oleh Allah. Jangan kata jangan berbuat yang tak elok, kata yang baik, rendahkan sayap kamu kepada keduanya, janahadzulli minar rahmah, sebagai tanda kamu kasih dan sayang pada orang tua kamu. Wa qul, katakan kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dilarang untuk mengangkat suara, dia mengatakan diperintahkan untuk tidak menyikapi dengan sikap yang kasar. Kemudian diperintahkan untuk berkata yang baik, diperintahkan untuk merendahkan sayap kita, diperintahkan untuk mendoakan. 5, Allah Subhanahu wa taala berikan arahan kepada anak untuk menyikapi kepada orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berbuat baik kepada orang tua, jangan tunggu hari ibu, jangan tunggu hari ayah. Berbuat kepada orang tua setiap saat, sebelum Anda kehilangan, sebelum berlaku kepada Anda bila jadi orang tua nanti. Fahim dong? Nah, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Tuhan kamu maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati kamu. Ini kadang-kadang ada anak yang dia tak penuhi hasrat orang tua, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan orang tua. Mungkin orang tua marah, Allah tahu apa isi hatinya anak itu tersebut. Katalah kalau orang tuanya nakkan sesuatu yang diinginkan memudaratkan kepada orang tua, anak tak kasih kepada orang tua karena semata-mata ingin menjaga keselamatan orang tuanya. Dalam hal ini Allah tahu isi hati anak tersebut. Atau anak itu pernah berbuat hal yang tak elok pada orang tuanya, dia menyesal dan ingin menggantikan apa yang pernah dilakukan oleh dirinya terhadap orang tuanya daripada hal yang tak elok, ingin menggantikan dan dia bertaubat. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu isi hati kamu. Oh, kamu sudah insaf, oh kamu sudah bertaubat, kamu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Kalau kamu ingin menjadi orang yang baik, yang bertaubat daripada perbuatan kamu dahulu terhadap orang tua kamu yang tak elok, fa innahu kana lil awabina ghafura. Sesungguhnya Allah Maha mengampun kepada orang-orang yang mahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf pada orang tua, minta dihalalkan apa yang pernah dilakukan olehnya kepada orang tuanya, sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mahu menyakiti orang tuanya sekali lagi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun ke atas kesalahan anak tersebut. Wallahu taala alam. Lihada fil hadis dikatakan, katanya amalan yang berpanjangan sampai ke alam barzakh, amalan bakti kepada orang tua. Yang berbakti kepada orang tua bukan hanya di masa hidupnya, tapi setelah wafatnya. Kali ya Rasulullah, adakah amal yang boleh berterusan anak kepada orang tua sama dengan amalan berbakti kepada orang tua di masa hidupnya kalau sudah wafat? Katanya ada. Apa itu? Salat, yakni menjadi imam kalau orang tuanya meninggal dunia. Yang kedua, mendoakan setiap saat kepada orang tuanya. Yang ketiga, menunaikan wasiat. Orang tuanya kalau sebelum meninggal dunia nggak ada wasiat. Yang keempat, menyambung kerabat, menyambung teman-temannya, yakni kawan-kawan kawan-kawan orang tua kita disambung balik.
kalau orang tua dulu sudah pernah beri sambung kepada, kalau orang tua sudah menziarahi kepada orang itu, disambung silaturahim dengan orang tersebut yang ada hubungan persahabatan dengan kita punya orang tua. Yang terakhir adalah menyambung tali silaturahim yang terkait dengan orang tua kita. Kalau tadi teman kita sambung, yang ini adalah kerabat yang kita sambung karena ada hubungan kerabat dengan orang tua kita, sebelah orang tua, hubungan orang tua dengan kerabat-kerabatnya disambung balik oleh anak, itu bahagian daripada bakti anak kepada orang tua. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.